kena pergi selamatkan Tuanku Kupu Putri. Tapi kat mana Reramus bawa tuanku? Pastinya ke sana, ke Istana Kupuri. Semua tahu tugas masing-masing? Kita jumpa lagi. Boboiboy, serang Garumbal. Kuasa Elemental, kubukan kapal. Gak lama lagi episode 4 akan tayang. Kira-kira seperti apa ya jalan ceritanya? Daripada penasaran, mending kita lihat aja yuk di versi komiknya. Karena kurang lebih jalan ceritanya akan sama dengan versi komiknya. Ya walaupun gak 100% sama, gak apa-apa, kita ambil referensi ceritanya aja. Baiklah, di video ini kita akan bahas alur cerita komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 13 dengan judul Kesatria Windara. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Cerita dimulai di bilik tahta. Di situ Kupu Putri baru terbangun dari pingsannya. Lalu di hadapannya sudah ada Jenderal Muskida dan juga Reramos. Di sini Kupu Putri berusaha memberontak, namun sia-sia. Lalu di sini Reramos menunjukkan kemampuannya yang bisa mengendalikan Krakatoa. Sementara itu di kapal angkasa, di sini Boboiboy dan kawan-kawannya yang sedang menuju ke Istana Kupuri. Mereka ditugaskan Maripos untuk pergi naik ke puncak istana dan mengaktifkan kristal isyarat untuknya. Kembali lagi ke bilik tahta, di situ Kupu Putri bertanya ke Reramos mengapa ia bisa mengendalikan Krakatoa. Reramos pun menjawab dengan cokmar cahaya ia bisa mengendalikan Krakatoa yang berakal lemah supaya patuh kepadanya. Akan tetapi di sini ia masih kurang puas. Dia masih memerlukan bantuan Kupu Putri untuk membuka kunci kawalan mutlak pada kristal isyarat supaya ia bisa menggandakan kuasa cokmar cahayanya agar semua rakyat yang ingkar dan durhaka akan tunduk kepadanya. Lalu di sini Kupu Putri pun membantahnya. Lalu Reramos membuka ruang bawah tanah di bilik itu dan terlihat seperti ada sesuatu di dalamnya. Di sini Kupu Putri terkejut ketika melihat sesuatu itu. Lalu ia mengatakan apa yang telah dilakukannya sambil menatapi sesuatu tersebut. Lalu di sini Jenderal Muskida sedang dibisiki oleh lalat mata-matanya. Entah apa yang diberitahu oleh lalat itu membuat Muskida mengatakan, menarik. Boboiboy dan kawan-kawan yang sudah tiba di Istana Kupuri, lalu mereka masuk ke dalam istana tersebut untuk mencari kristal isyarat. Namun, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Jenderal Vespira dan Garumbang. Vespira pun tahu tujuan mereka ke sini dan gak lama terjadilah pertempuran di antara mereka. Singkat cerita, Boboiboy dan kawan-kawannya tidak bisa mengalahkannya. Lalu mereka memilih mundur terlebih dahulu untuk mencari jalan lain. Di sini tiba-tiba Feng teringat dengan kunci yang diberi oleh Toliam. Namun di situ kunci itu memancarkan cahaya seperti menunjukkan mereka sesuatu. Lalu mereka pun mengikuti cahaya itu dan tibalah di sebuah bilik yang di dalamnya ada barang berharga yang Toliam katakan. Sementara itu, Jenderal Vespira dan Garumbang pun melapor ke Jenderal Sibella dan Cikala kalau Boboiboy dan kawan-kawannya berhasil kabur. Tapi tiba-tiba sebuah hentakan datang dari bawah, lalu muncullah Ying dan Yaya yang menggunakan baju zirah dilengkapi juga dengan senjata. Lalu disambut juga dengan Boboiboy, Gopal dan Feng yang juga menggunakan baju zirah dan senjata.
Dan di sini pertempuran kembali terjadi antara Boboiboy dan kawan-kawan melawan para jenderal berlima dan tentara Krakatoa. Singkat cerita, berkat baju zirah dan juga senjatanya, mereka berhasil mengalahkan para jenderal itu. Lalu mereka pun bergegas pergi ke singgasana Kupuri. Setelah sampai, mereka melihat kristal isyarat itu dan juga mereka melihat sesosok seperti Kuputri. Namun, alangkah terkejutnya, sosok itu bukanlah Kuputri, melainkan Jenderal Muskida yang menyamar menggunakan jubah Kuputri. Lalu di sini mereka juga bertemu dengan Ramos. Terlihat juga di situ Kuputri yang sedang disekap olehnya. Di sini Jenderal Muskida memperlihatkan sesuatu ke mereka dan cerita pun selesai. Ya, itulah alur cerita komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 13. Gimana dengan ceritanya? Menarik bukan? Ya, kurang lebih nanti episode 4 ini jalan ceritanya akan sama dengan komiknya. Walaupun tidak 100% sama, tapi ya mungkin ada mirip-miripnya sedikit ya. Untuk sekarang kita tunggu aja penayangan episode keempat ini dan menyaksikan Boboiboy menggunakan baju zirahnya. Widih, siapa yang udah gak sabar melihat Boboiboy menggunakan baju zirah. Baiklah, itu saja konten kali ini. Bila teman-teman ada saran atau ingin request pembahasan untuk konten selanjutnya, bisa tulis juga di kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.